Menariknya, komentar soal serangan pada Bahrain tak hanya datang dari Indonesia. Pihak Malaysia yang selama ini punya rivalitas tinggi dengan Indonesia juga mendukung Indonesia. Mereka pun menuliskan komentar yang menarik seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Gimana kabar kalian hari ini, Lur? Mudah-mudahan sehat selalu, Lur, ya. Oke, langsung aja kita bahas lagi tentang kualifikasi Piala Dunia 2026, Lur. Kali ini ada Malaysia permalukan Bahrain. Mentalitas pengecut Bahrain disindir Asia. 4 flying pitip Bahrain. Ini dia flying pitip dari Bahrain, ya. Berarti bukan hanya dengan Indonesia, sebelumnya dia pun berarti sudah pernah flying pitip seperti ini, Lur. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita tonton sama-sama, Lur. Check it out. Feel the beat in your soul. Life is flying somehow. Gotta regain control. Steady like a shining. Fans Bahrain melakukan chant pada lagu kenegaraan Jepang yang membuat pelatih Jepang Haji Memoriyasu marah. Setelah itu, fans Bahrain juga menggunakan laser untuk menyerang pemain Jepang. Berlanjut setelahnya, Bahrain juga menciptakan kontroversi dengan 90+6 sama dengan 99. Sebelum akhirnya, influencer mereka juga mengolok-olok kekalahan Indonesia atas timnas China dengan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia. Berarti sebelumnya juga pernah dilakukan ini kepada Cina, Lur. Kepada Jepang, ya. Menariknya, setelah serangkaian hal itu, Federasi Bahrain justru mengeluarkan statement yang menolak bermain di Indonesia. Mereka mengirimkan surat ke AFC yang pada intinya ingin agar laga kontra Indonesia di Jakarta nanti dipindah venue-nya di luar Indonesia dengan alasan keselamatan. Lantas apakah itu bukan playing victim? Hal yang kemudian memicu reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia, tak terkecuali dari Asia. Dari Malaysia banyak komentar muncul yang menyebut jika Bahrain sebagai pengecut. So, inilah ulasan menarik dari deretan komentar yang muncul atas apa yang terjadi terkait statement dari Federasi Bahrain baru-baru ini. Gonna seize the day. Empat flying pitip. Sebelum kita bicara soal momen kontroversial yang terjadi di sepak bola Bahrain baru-baru ini, kami akan mulai dengan kontroversi-kontroversi yang melibatkan sepak bola Bahrain sejak beberapa dekade yang lalu. Salah satu yang paling memalukan adalah kontroversi di babak playoff Asia kualifikasi Piala Dunia 2006 saat timnas Bahrain menghadapi tim Uzbekistan, di mana dalam pertandingan tersebut, pertandingan harus diulang setelah wasit membuat kesalahan besar yang merugikan tim Uzbekistan, yakni mengubah penalti yang diberikan pada Uzbek menjadi tendangan bebas untuk Bahrain. Jadi, pada menit ke-39, Uzbekistan mendapatkan hadiah penalti setelah pemain Bahrain dianggap melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Pemain Uzbekistan, server Jeparov sendiri, berhasil mencetak gol dari penalti. Tetapi wasit Toshimitsu Yoshida dari Jepang menganggap ada pelanggaran dari pemain Uzbekistan saat mengeksekusi tendangan, sehingga gol tersebut dianulir. Namun kembali memberikan kesempatan untuk mengulang tendangan penalti sesuai dengan aturan FIFA, wasit malah memberikan tendangan bebas tidak langsung untuk Bahrain. Ini adalah kesalahan yang signifikan dalam penerapan aturan, karena penalti seharusnya diulang, bukan diganti dengan tendangan bebas untuk lawan. Baik banget berarti ya, sebelum-sebelumnya Bahrain juga udah melakukan kecurangan. Pada akhirnya berakhir dengan skor 1-0 untuk Uzbekistan. Namun menariknya, merasa dirugikan dengan keputusan wasit, Uzbekistan pun akhirnya mengirim laporan ke FIFA. Mereka ingin agar hasil laga dibatalkan dan Uzbekistan layak mendapatkan kemenangan 3-0. Namun alih-alih suratnya disetujui FIFA, FIFA justru membuat keputusan lebih merugikan. Karena FIFA memutuskan bahwa pertandingan harus diulang karena kesalahan teknis dari wasit yang merusak integritas laga tersebut. Artinya, kemenangan 1-0 Uzbekistan dibatalkan dan laga dimulai dengan skor 0-0. Hal yang kemudian membuat Uzbekistan tentu makin murka saat itu, di mana pihak Federasi Uzbekistan mengatakan jika usai wasit mencuri gol kedua mereka, kini FIFA justru ikut mencuri gol pertama Uzbekistan. Wasit mencuri gol kedua kami dan sekarang FIFA mencuri gol pertama kami. Sekarang kami harus memulai pertandingan pertama dari 0-0 di menit pertama. Itu tidak adil bagi tim kami, kata Alisher Nikimbaev, Kepala Hubungan Internasional UFF saat itu.
2 dekade usai momen kelam Bahrain kontra Uzbekistan, hal serupa kembali terjadi. Tatkala Indonesia bertandang ke kandang Bahrain dalam laga babak kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Saat itu Indonesia yang mampu unggul 2-1 bisa saja meraih kemenangan andai wasit segera mengakhiri pertandingan sesuai dengan waktu tambahan yang telah diberikan. Namun sayang, alih-alih segera meniup peluit laga di menit ke-96 sesuai tambahan waktu 6 menit yang diberikan, wasit justru terus menambah waktu hingga akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan di menit 99. Sontak saja banyak sorotan muncul pada wasit di laga itu, Ahmed Alkaf, termasuk sorotan dari dunia internasional. Sementara di Indonesia, netizen yang tidak puas dengan kepemimpinan wasit menyerang akun wasit hingga menyerang Federasi Sepak Bola Bahrain, termasuk serangan dari para hacker Indonesia yang membuat Bahrain sampai mengeluarkan statement resmi bahwa mereka telah mendapatkan serangan cyber attack. Berarti ini lur ya, terbukti memang Bahrain itu bukan hanya dengan Indonesia saja dia berbuat kecurangan lur ya. Bahkan sama negara-negara lain pun seperti Jepang, Uzbekistan, Indonesia, dan satu lagi apa nih selanjutnya nanti lur. Memang yang udah biasa saja ingin menang dengan seperti cara itu terus lur ya. Dengan istilahnya gimana sih, memanipulasi keadaan gitu. Jadi menangnya itu tidak menang murni atas pertandingan dan kebisaan pada pemain dan juga pelatihnya lur ya. Kalau kayak gini caranya ya, luar biasa Bahrain ini. Bisa disebut sudah mafia bola kalau begini lur ya. Yuk kita lanjut lur. Kini 1 minggu lebih usai laga Indonesia kontra Bahrain, Timnas Bahrain tiba-tiba mengeluarkan statement yang cukup gila dan kontroversial. Melalui akun official Bahrain @bahrainva, mereka meminta AFC untuk mengubah lokasi pertandingan antara Indonesia kontra Bahrain yang rencananya bakal dimainkan di GBK ke lokasi yang netral atau di luar Indonesia dengan alasan keamanan. Dalam statement tersebut tertulis seperti ini teman-teman. Di slide cover tertulis sebuah kalimat yang isinya pernyataan Asosiasi Sepak Bola Bahrain terkait perilaku supporter Indonesia yang tidak dapat diterima terhadap Persatuan Sepak Bola Bahrain. Di mana secara umum jika kita membaca slide 1-7, di situ diterangkan bahwa sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain, mulai dari ancaman, kata-kata hinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain tim nasional. Kalau menurut gue ini hanya alasan lur ya, hanya alasan. Orang kan kalau walaupun dia ke Indonesia, PSSI sendiri aja udah menjamin keselamatan mereka lur ya dari serangan apapun. Jadi ini hanyalah alasan mereka untuk bertanding di Indonesia tuh alasan doang kalau menurut gue lur. Mereka ini cuma gimana sih, pengecut atau gimana ya. Kita lanjut lur. Harusnya mereka mau dong ke Indonesia. Kalau misalnya mereka emang nggak punya salah. Pihak Indonesia pun terkejut. Netizen tentu saja langsung membanjiri kolom komentar akun mereka dengan komentar pengecut seperti beberapa pesan berikut ini. Raja drama, no party. Akun rival juragan muda. @bahrainva, learn to be ashamed of yourself and don't force results in such a dirty way. That the whole world is watching you. Tulis akun Asrian Dallas. Jika AFC mengabulkan permintaan timnas Bahrain, berarti dugaan AFC berpihak pada Bahrain memang benar. Hanya karena ketua AFC orang Bahrain bisa meminta pindah tempat sesuka hati. Tulis akun Gesif Official. Tempat. Menariknya, komentar soal serangan pada Bahrain tak hanya datang dari Indonesia. Pihak Malaysia yang selama ini punya rivalitas tinggi dengan Indonesia juga mendukung Indonesia.
Mereka pun menuliskan komentar yang menarik seperti berikut ini. Walaupun pemain Malaysia tahu akan dibilang batu, tetap berani datang ke GBK. Bahrain J yang manja, minta papanya AFC alihkan venue ke tempat lain, tulis akun pengguna Rawak. Malaysia mentality tahu bakal dikerumuni sampai Ultras Malaya start di HBK. Tapi tidak cengeng macam Bafar cengeng lagi. Tulis akun DRM Fadli. Sementara itu keputusan Bahrain untuk menolak bermain di Indonesia juga membuat media Vietnam menilai jika timnas Bahrain takut untuk main di Indonesia. Sementara itu saat ini PSSI juga telah menanggapi laporan dari Bahrain ke AFC dan FIFA, di mana melalui Exco PSSI, Bung Arya Sinulinga akan memastikan bahwa Bahrain aman saat bermain di Indonesia. Oh, udah dijamin ya. Kalau nggak mau datang, harusnya Bahrain layak untuk mendapatkan hukuman walkout. Nah, iyalah. Seperti apa yang baru-baru ini terjadi pada klub asal India yang menolak datang ke Iran dengan alasan keselamatan. Change is never waiting. WO ya. Berang Indonesia menang. Time to back away, find another way in this game we play. Jelas apa yang ditunjukkan Bahrain tak menunjukkan mentalitas sportivitas yang bagus. Seperti ulasan media se-Asia Go, ada 4 kontroversi yang dibuat Bahrain. Mulai dari mencemooh lagu kenegaraan Jepang yang membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu marah, menggunakan laser untuk menyerang pemain Jepang, memberikan tambahan waktu yang kontroversi dengan 90+6 sama dengan 99. Sebelum akhirnya fans mereka atau salah satu influencer mereka juga mengolok-olok Indonesia dengan lagu kebangsaan Indonesia. Kini setelah hal-hal itu dilakukan, mereka dibalas fans Indonesia. Mulai deh laporan sama Papa AFC. Loser mentality. Away, find another Mental. in this game we play. Gonna seize the day. Oke lur ya. Ternyata seperti itu ya. Ternyata sebelum Indonesia yang dipermainkan kayak gini ada klub Jepang juga, Uzbekistan ya lur ya, yang di hina-hina lagunya dari permainan, dari bermainnya, dan juga ditolak untuk main ke tempatnya lur ya. Ternyata bukan Indonesia aja, Bahrain itu sudah emang seperti ini mungkin ya cara dia untuk meraih kemenangan dengan tidak mengadakan apa sih skill dan kemampuan bersepak bola yang bagus, tapi dengan cara-cara licik seperti mempengaruhi wasit dan juga merubah yang bisa merubah apapun yang bisa menguntungkan pemain mereka. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang mengalami seperti ini, luar biasa. Pokoknya kita dukung terus Indonesia kita, semoga berjaya terus lur ya. Walaupun hanya Bahrain yang mengolok-olok dan menghina Indonesia, tapi kita harus tetap semangat mendukung timnas kita. Amin. Oke, sekian reaction dari gua kali ini lur, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.